Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa berjumpa dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita. Kesaksian ulama Yaman tentang peran Pak Alwi dalam pemalsuan sejarah Hadramaut. Penulis Kiai Haji Maduddin Utsman Al-Bantani. Seorang ulama Yaman yang bernama Abdullah bin Soleh bin Ali Abu Tol'ah Asy-Syarafi membuat sebuah artikel ilmiah berjudul Jinayatul Isti'mar Al-Britani ala Tarikhi Hadramaut, atau kejahatan kolonialisme Inggris terhadap sejarah Hadramaut. Artikel yang dirilis pada 6 Juli 2024 berisi tentang bagaimana usaha-usaha pemalsuan sejarah Hadramaut dilakukan oleh penjajah Inggris dengan bantuan para penduduk lokal untuk melenyapkan identitas nasional Hadramaut. Penduduk lokal yang dimaksud menurut Abdullah bin Soleh adalah oknum-oknum klan Pak Alwi. Lihat halaman 2. Dalam artikel itu Abdullah bin Soleh banyak mengutip buku karya sejarawan Yaman Salim Faraj Muflih yang berjudul Qodaya Tarikhiyah min Hadramaut minat Tarikhi Sirri lil Isti'mar Al-Britani At-Tazwir wa Istilab Bul Hawiyah. Masalah-masalah sejarah dari Hadramaut dari sejarah rahasia kolonialisme Inggris, pemalsuan dan pencurian identitas. Cara yang dilakukan penjajah Inggris dalam menaklukkan bangsa Hadramaut menurut Abdullah bin Soleh adalah dengan cara membuat masyarakat elit untuk menjadikan anteknya. Penjajah Inggris mendistribusikan sumber-sumber kekuasaan, kekuatan, dan dominasi melalui pemilihan kelas atau suku tertentu untuk menjadi elit masyarakat guna menghubungkan kepentingan dan ambisinya dengan kelangsungan hidup dan kepentingannya. Kelompok atau suku ini disebut kelompok hewan peliharaan lokal yang ramah dan bersahabat dengan kolonialisme. Inggris memilih agen dari kelompok kesayangan lokal ini untuk mengelola kepentingannya dan melaksanakan rencana kolonialnya yang merusak kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi bagi masyarakat pribumi. Halaman 2. Lalu Inggris dan hewan peliharaan lokal yang melumpuhkan ingatan orang Hadrami tentang masa lalunya yang gemilang dengan merubah sejarah dan nasab silsilah para tokoh-tokohnya, sehingga hilanglah kebanggaan orang Hadrami terhadap leluhurnya dan sejarah peradaban negerinya yang asli. Para tokoh-tokoh pribumi Hadramaut silsilah nasabnya dibelokkan ke suku Quraisy, Ansor, atau Hijaz. Celakanya, para tokoh-tokoh ini malah berbangga dengan usaha itu, tanpa menyadari bahwa yang demikian itu meruntuhkan semangat nasionalisme mereka sebagai pribumi asli Hadramaut dan memutuskan hubungan kesejarahan mereka dengan leluhurnya. Metode yang dilakukan oleh penjajah Inggris untuk usaha tersebut adalah: pertama,
menyembunyikan dan memusnahkan sepenuhnya perpustakaan sejarah Hadromi yang berisi manuskrip-manuskrip Hadromi yang memuat identitas sejarah mereka. Kedua, menulis sejarah palsu yang menjadi sumber satu-satunya dalam menatap sejarah Hadramaut masa lalu. Lihat halaman 2. Sumber palsu tersebut, lanjut Abdullah Soleh, diantaranya adalah riwayat Sambal Ba'alwi, kitab sejarah Sihru karya Bafakih Ba'alwi, kitab sejarah Sihru karya Basanjala Ba'alwi, kitab bin Hamid Al-Kindi yaitu tentang pengagungan klan Ba'alwi, dan kitab An-Nurus Safir karya Al-Idrus. Usaha penghapusan kebenaran sejarah Hadromi terjadi belakangan, setelah situasi menjadi stabil seperti sekarang ini. Dan ini terjadi pada akhir abad ke-13 atau awal abad ke-14 Hijriah. Pada era dua negara Kuwatiti dan Kadiri terhubung, nama-nama orang yang mengatribusikan buku-buku ini tidak diketahui sama sekali. Halaman 2. Abdullah bin Soleh mengutip perkataan seorang politisi Jerman, hapuslah sejarah rakyat dan setelah satu generasi mereka akan berubah menjadi sekumpulan warga biasa. Dan setelah generasi berikutnya Anda akan mampu memerintahkan mereka seolah-olah mereka adalah sekawanan domba. Juga ia mengutip ucapan politisi lainnya, kami mengalahkan mereka bukan ketika kami menyerbu mereka, tetapi ketika kami membuat mereka melupakan sejarah dan peradaban mereka. Halaman 1. Lihatlah bagaimana para agen elit lokal melaksanakan rencana penjajahan dalam buku-buku sejarah Hadromi. Sekelompok dari mereka, menurut Abdullah bin Soleh, mengumpulkan manuskrip-manuskrip dari perpustakaan dan individu. Kemudian, manuskrip-manuskrip itu dihilangkan. Mereka mengambilnya dengan paksa dan ancaman. Salah satu dari mereka biasa membuat bahwa dia mencium bau buku di rumah. Orang-orang dari klan Ba'alwi yang berkeliling mencari manuskrip itu, menurut Abdullah bin Soleh diantaranya adalah Al-Atos, Alwi Al-Haddad, Salim Ahmad Al-Muhdor, dan Salim bin Jindan. Alasan mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haridah. Salim Ahmad Al-Muhdor mengumpulkan manuskrip itu di perpustakaannya di Haban. Salim bin Jindan disebut oleh Abdullah bin Soleh meminjam manuskrip lalu ia tidak mengembalikannya dan mengingkarinya. Kemudian ia lari ke Jawa. Halaman 3. Abdullah bin Saleh juga menyebutkan bahwa ketika manuskrip Diwan Syekh Umar Bamakromah akan dicetak di Jawa, seorang dari marga Asyegab meminjamkannya. Kemudian naskah itu hilang. Menurutnya lagi, Abdullah Muhammad Al-Habsyi mencari dan mengumpulkan manuskrip sampai ke perpustakaan San'a dan Emirat. Ia menerbitkan kitab Bahjatuz Zaman fi Tarikhil Yaman, karya Yahya bin Husain Al-Qasim. Semula kitab itu terdiri dari 3 juz, kemudian ia jadikan 1 jilid, karena ia membuang apa yang tidak ia inginkan. Begitulah ia mentahkik kitab Tarikh Ibnu Hisan. Menurut Abdullah bin Soleh, apa yang dilakukan Al-Habsyi itu terhadap kitab Ibnu Hisan itu masuk ke dalam kategori sabotase dan lemah dari sisi pentahkikan secara ilmiah. Halaman 3. Penulis sendiri telah membaca kitab Tarikh Ibnu Hisan ini dan mendapati di dalamnya ada berita tentang tahun wafat Muhammad bin Ali Faqih Muqaddam yang tidak ada dalam manuskrip aslinya.
Al-Ustadz Awad bin Salim Hamden membuat sebuah artikel dengan judul Haula Dia Masyhadir Tarikh Al-Hadrami tentang hilangnya sumber-sumber sejarah Hadramaut yang ia sajikan dalam muktamar internasional tentang sejarah dan sejarawan Hadramaut. Di dalam artikel itu, ia menyebutkan bahwa penyebab hilangnya sumber-sumber sejarah itu adalah klan Pa'alwi dan para orientalis. Dengan keahlian dan pengalaman dalam studi penelitian, mereka menyembunyikan apa yang mereka ingin sembunyikan dan mempermainkan sebagian sumber-sumber itu. Mereka melakukan pemutarbalikan, perubahan, dan pemalsuan terhadap kitab-kitab asli, lalu membuat pengaburan sejarah Hadramaut. Kemudian pada periode berikutnya, para elit Hadramaut yang belajar kepada para orientalis ini menulis sejarah Hadramaut berdasarkan sumber-sumber kitab yang palsu dengan metode yang disenangi oleh orientalis, yaitu dengan memuji para elit lokal yang sudi menjadi peliharaan penjajah. Alwi bin Thohir Al-Haddad membuat buku sejarah Hadramaut dengan judul Asy-Syamil. Lalu orientalis Inggris R.B. Sargent memuji Alwi bin Thohir dengan mengatakan bahwa ia adalah Amidul Muharrikin, tumpuan para sejarawan. Menurut Abdullah bin Soleh, peninggian Sargent terhadap kedudukan Alwi bin Thohir ini menunjukkan bahwa Alwi memiliki peran penting dalam mempermainkan sejarah Hadramaut. Halaman 5. Selain kitab Asy-Syamil karya Alwi bin Thohir Al-Haddad, Abdullah bin Soleh juga menyebut kitab-kitab yang ditulis berdasar sumber-sumber palsu di atas seperti Ad-Duru wal Yakut fi Buyutal Arab Al-Mahjar wa Hadramaut karya Salim bin Ahmad Jindan Pa'alwi, Tarikh Daulatul Qatiriyah karya Muhammad bin Hashim Pa'alwi, Tarikh Hadramaut karya Soleh Al-Hamid Pa'alwi, dan Adwarut Tarikh Al-Hadrami karya Asy-Syatiri Pa'alwi. Abdullah bin Soleh mengutip Bak Mukmin dalam bukunya Al-Fikru wal Mujtama fi Hadramaut. Ketika apa yang mereka tulis itu bukan sejarah yang sebenarnya, maka terjadi kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Sejarawan fiksi pasti tidak akan selamat dari kontradiksi semacam itu. Halaman 5. Abdullah bin Saleh menambahkan metode orientalis dalam menulis historiografi adalah at-tarsyih, menyuling, dan al-faltaroh, mengfilter peristiwa sejarah, yaitu dengan melaksanakan rationing, penjataan peristiwa sejarah dan mendubbingnya, di samping menyusupkan peristiwa tambahan yang sebenarnya tidak terjadi. Selain itu, dilakukan pula amputasi peristiwa sejarah penting yang tidak diinginkan. Halaman 5. Cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa menurut Abdullah bin Soleh adalah dengan menerbitkan kitab-kitab sejarah palsu dengan diatribusikan kepada ulama Hadramaut sebagai pemberian kredibilitas untuk kitab itu, seperti kitab Mawahibul Qudus fi Manaqib al-Idrus yang diasosiasikan kepada Syekh Muhammad bin Umar Bahrok, wafat 930 Hijriah. Kitab ini menurut Abdullah bin Soleh mengutip Salim Faraj Muflih adalah kitab produk penjajah yang tidak ada kaitan secara mutlak dengan Syekh Muhammad bin Umar Bahrok. Halaman 6. Cara lain yang dilakukan penjajah untuk menghapus sejarah suatu bangsa
menurut Abdullah bin Soleh adalah dengan mengganti nama-nama tempat bersejarah dengan nama baru. Dengan cara ini hancurlah peradaban suatu bangsa. Dalam mengganti peradaban baru itu bukan dengan cara menggantinya dengan peradaban barat, tetapi dengan peradaban elit lokal peliharaannya. Hal itu dilakukan bukan karena penjajah menyukai peradaban baru itu, tetapi untuk mengendalikan tumbuhnya peradaban asri bangsa Hadramaut, mengepung dan menundukkan masa depan bangsa. Mereka merubah identitas nama-nama tempat, masjid-masjid, dan yang lainnya. Lalu tumbuhlah nama-nama baru seperti Al-Muhdor, Al-Idrus, Al-Atos, dan sebagainya. Maka hancurlah kesejarahan dari nama-nama sebelumnya yang bersejarah. Halaman 6. Cara lain yang dilakukan untuk merubah sejarah suatu bangsa menurut Abdullah bin Soleh adalah dengan merubah silsilah nasab leluhur mereka. Seperti yang disebut kitab Tarikh Sambal Ba'alwi, bahwa kerajaan Bani Rashid adalah bersuku Aus dari kaum Ansor Madinatul Munawwaroh. Padahal mereka sebenarnya adalah keturunan asli Qotton dari Hadramaut. Begitu pula Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abil Hud dalam kitab Al-Burqatul Musyikoh disebut dengan keturunan Quraisy, padahal ia bukan Quraisy. Begitu pula nasab Al-Khatib disimpangkan kepada Aus Al-Amudi kepada Quraisy, Al-Bawasir kepada Abbas, Al-Kathiri kepada Hamdan, dan sebagainya. Lalu keturunan mereka di masa selanjutnya malah berbangga dengan nasab baru itu dan menganggap bahwa nasab bangsawan adalah nasab para pendatang. Sementara nasab mereka sebagai pribumi yang merupakan para bangsawan asli dari Qotton dilupakan dan tidak dibanggakan. Mereka lupa bahwa hal demikian akan berakibat putus hubungan mereka dengan nasab dan sejarah mereka yang asli. Halaman 6. Menurut Abdullah bin Soleh, cara lain yang digunakan penjajah adalah mengkotak-kotak bangsa yang dijajah dengan membuat kelas-kelas sosial berdasarkan ras. Sehingga rakyat terus hidup dalam konflik. Dibuatlah gelar-gelar yang menghinakan, meremehkan, dan mencemooh. Itu semua dilakukan sebagai perendahan martabat mereka, sehingga kemudian bangsa yang telah menjadi inferior itu takut untuk melawan mereka, para penjajah dan antek-anteknya. Halaman 7. Abdullah bin Soleh mengingatkan kita, jangan dikira praktek dan skema-skema penjajah itu telah berhenti dengan perginya para penjajah. Skema-skema penjajah itu masih ada sampai sekarang dan dijalankan oleh para agen lokal mereka. Namun, keterbukaan ilmu pengetahuan dan pendidikan di masa ini membuat kita untuk menguji kembali berbagai narasi-narasi yang diciptakan itu. Halaman 7. Abdullah bin Soleh juga mengingatkan adanya cerita-cerita keramat yang dikutip ulama masa lalu untuk seorang wali. Lalu cerita keramat yang sama dikutip oleh penulis masa kini lalu diberikan untuk orang lain yang tidak masyhur kewaliannya. Seperti kisah-kisah keramat yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rani. Kisahnya diambil dari kitab Al-Rawi karya Al-Asili Ba'alwi. Namun individu yang berkeramatnya berbeda, kadang satu keramat disematkan untuk orang yang berbeda-beda. Syekh Amin Asy-Sya'di mengatakan, tidak ada satupun keluarga Ba'alwi generasi pertama yang ahli ilmu. Begitu pula Ibnu Ubaidillah mengatakan tokoh-tokoh Ba'alwi yang ditulis biografinya oleh Al-Asili dalam kitab Al-Mashra'ur Rawi tidak dikenal sebagai orang berilmu. Halaman 7. Kitab Al-Ghuror karya Ali Khirid Ba'alwi yang wafat
960 Hijriah, dan kitab Al-Masra'ur Rawi karya Al-Asiri ya, yang wafat 1093 Hijriah. Menurut Abdullah bin Soleh mengutip Alexander Kunis, adalah dua kitab yang istimewa. Dua kitab yang isinya pengkesanan Ba'alwi sebagai keluarga agung yang melahirkan para ulama, ahli suhud dan sufi. Sedangkan para keluarga lain ditempatkan hanya sebagai pengikut, pengagum, dan penggemar. Menurut Ba'alwi, para ulama-ulama itu berada dalam posisi yang lebih rendah dalam susunan tangga-tangga kepentingan. Para ulama itu dianggap mempunyai disabilitas atau takdir untuk dapat menyamai mereka. Sedangkan keluarga-keluarga lain yang bukan ulama dalam pandangan Ba'alwi dimarginalkan sebagai kerumunan yang tidak bernilai apapun. Itu semua dilakukan oleh Ba'alwi sebagai legalitas bahwa mereka adalah para sufi dan ulama-ulama awal di Hadramaut. Klaim mereka itu terbantah oleh kitab-kitab para sejarawan Hadramaut seperti Ibnu Samurah, Al-Janati, Al-Khajraji, Bamakromah, Asyarji yang membuka tirai bahwa leluhur mereka sama sekali tidak tercatat dalam kitab-kitab yang ditulis di mana-mana, di masa di mana mereka diasumsikan ada sebagai pembesar ulama di dunia Arab bagian selatan. Halaman 8. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.